Assalamualaikum, hai moms, welcome to Dapur Mama Kia. Jangan lupa support channelku ya moms, dengan cara like, komen, dan subscribe ke channel Dapur Mama Kia. Dan bunyikan loncengnya juga ya moms, supaya tidak ketinggalan notifikasi video terbaru aku. Kali ini aku akan membuat bubur candil ubi ungu atau kelak biji salak ubi ungu. Kalau kalian penasaran bagaimana cara bikinnya, tonton video aku sampai selesai ya. Jangan di skip. Stay tune. Oke, langsung aja kita siapkan panci kukusan seperti ini. Lalu kita panaskan airnya sampai mendidih. Lanjut kita masukkan 500 gram potongan ubi ungu. Ini sebelumnya udah dikukus ya. Cuma ada beberapa yang agak kurang mateng, jadi aku kukus lagi aja. Kita atur posisi ubinya ya, supaya matangnya itu merata. Nggak perlu nunggu lama, ubinya sudah matang. Kalian cuma butuh waktu sekitar 5-10 menit aja ya teman-teman. Karena emang ini cepet banget matangnya, ketimbang kita ngerebus singkong atau ngukus singkong gitu. Oke, untuk proses selanjutnya, kita hancurkan dan kita lumatkan ubinya dulu sebelum kita bulat-bulat. Warna alami dari ubi ungu ini sangat khas sekali ya teman-teman. Warnanya sangat cantik. Warnanya ayumen kayak sing lagi masak ya. Iya para? Lanjut kita lumatkan ubinya terlebih dahulu. Ini aku pakai alat penghancur kentang. Kalau kalian di rumah nggak ada, kalian bisa pakai garpu atau ulekan yang dialasi dengan plastik. Bahkan kalau kalian mau pakai chopper pun bisa ya teman-teman, kalau kalian mau hasil yang benar-benar halus. Nah, oke, ubinya sudah lumat. Lalu kita bumbui dengan garam, sedikit garam. Lalu masukkan 200 gram tepung terigu, sedikit demi sedikit. Tapi biji salak pada umumnya memakai tepung tapioka ya teman-teman. Ini karena request dari suami, dia maunya pakai tepung terigu. Jadi kalau kalian mau pakai tepung tapioka juga nggak apa-apa, jauh lebih kenyal. Oke, kalau tepung udah masuk semua, lanjut kita uleni menggunakan tangan ya teman-teman. Jangan lupa cuci tangan dulu. Penggunaan tepung sesuai selera kalian masing-masing ya teman-teman. Kalian bisa campurkan tepung tapioka dengan tepung terigu dengan perbandingan 1:1 jika kalian tidak mau yang terlalu kenyal. Nah, jika ubi dengan tepung sudah tercampur rata, lanjut kita bulat-bulatkan adonannya. Ukurannya bebas ya teman-teman, balik lagi ke selera kalian masing-masing. Yang penting sama rata, besar kecilnya. Lanjut kita siapkan nampan besar kayak gini atau tempat apa aja yang sekiranya bisa menampung butiran biji salaknya. Bikin buletan kayak gini lumayan membutuhkan waktu lama ya teman-teman. Kalau bisa kalian dibantuin sama teman-teman atau saudara kalian. Lanjut kita rebus air sekitar 1,5 liter. Jika airnya sudah panas, lalu kita masukkan butiran-butiran biji salaknya sampai habis. Jangan lupa untuk mengaduk biji salaknya setelah dia masuk ke dalam air, karena nantinya rawan lengket kalau dibiarkan saja. Oke, kita masukinnya secara bertahap ya teman-teman. Karena kalau sekalian banyak, nanti biji salaknya itu pada nempel satu sama lain gitu, saling bergandengan tangan gitulah. Oke, biar biji salaknya itu cepat mengambang dan matang, kita tutup dulu ya pancinya. Ini kita pakai api sedang cenderung besar ya teman-teman. Nah, setelah 10 menit sampai 15 menit barulah dia akan mengambang dengan sendirinya. Nah, baru deh kita angkat semuanya. Karena mengambang itu adalah salah satu ciri dari matangnya si biji salak tersebut ya teman-teman. Nah, kita angkatin sedikit demi sedikit. Pakai saringan yang kayak gini ya, saringan sejuta umat. Ini mohon maaf banget ya teman-teman, suara jamnya itu kedengeran nyaring banget. Soalnya aku lagi di kamar, sekalian nungguin anakku yang lagi bobo cantik. Oke, proses membuat biji salaknya udah kelar ya teman-teman. Lanjut kita membuat cairan gulanya.
Masukkan 350 gram gula merah dan 100 gram gula pasir ke dalam 500 ml air dan tambahkan 2 lembar daun pandan. Kita aduk sampai mendidih. Jika sudah mendidih, lalu kita angkat dan kita saring cairan gulanya supaya si cairan gulanya ini terlihat lebih bersih aja ya teman-teman. Nah, setelah selesai disaring, lanjut kita merebus cairan gulanya kembali. Kali ini dengan biji salaknya ya. Kita masukkan secara bertahap biji salak yang sudah matang. Padahal warna ungunya itu sangat cantik banget ya teman-teman. Tapi sayang, setelah masuk air gula dia jadi berubah warna. Jadi mengikuti seperti warna air gulanya itu. But it's okay, yang penting rasanya mantap. Lanjut kita tambahkan cairan tapiokanya. Sebagai pengentalnya, aku tambahkan 8 sendok makan tepung tapioka yang dicampur dengan 15 sendok makan air. Tingkat kekentalannya bisa kalian sesuaikan masing-masing ya teman-teman, sesuai selera kalian. Cairan tapioka ini akan mengental jika buburnya memang sudah benar-benar mendidih ya. Oke, lanjut kita bikin cairan santannya. Siapkan 500 ml sampai dengan 1 liter air. Lalu tambahkan 2 lembar daun pandan dan 2 saset santan instan. Aku pakai yang merek Sasa. Ketika santan dituangkan, harap jangan nyalakan api kompornya terlebih dahulu ya. Dan sepanjang kalian merebus santannya, diharapkan untuk terus mengaduk cairan santannya supaya santan tidak pecah. Jangan lupa untuk menambahkan sejumput garam supaya rasanya lebih seimbang. Aduk cairan santan sampai mendidih. Kalian gunakan api sedang saja ya teman-teman, jangan gunakan api besar. Nanti santan cenderung pecah. Oke, santannya sudah mendidih. Angkat dan tiriskan ya. Tara! Ini dia, bubur candil ubi ungu atau kolak biji salak ubi ungu khas Mamah Kia. Kita siram pakai kuah santan dulu. Aku cobain dulu ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget. Rasa manis dan gurihnya itu benar-benar mendominasi ya. Manis dari biji salaknya, dan gurihnya itu dari kuah santannya. Sebelum video ini berakhir, aku punya tips dan saran untuk teman-teman semua. Yang pertama, kondisi saat ini adalah biji ubinya tidak ada sensasi kenyal karena hanya memakai tepung terigu saja. Tips dan saran saya, pakai tepung tapioka dan tepung terigu dengan perbandingan 1:1. Jika hanya menggunakan tepung tapioka saja, dikhawatirkan adonan jadi alot atau keras kalau sudah dalam keadaan dingin. Yang kedua, kondisi saat ini adalah warna alami ungu dari ubi tidak keluar karena tercampur dengan cairan gula. Tips atau saran saya, gunakan hanya gula pasir atau gula putih saja. Lalu saat merebus cairan gula, biji ubi tidak usah dimasukkan, campurkan jika akan disajikan saja. Yang terakhir atau yang ketiga, kondisi saat ini adalah tampilan tekstur santan tidak halus atau pecah karena saat penambahan air ulang, santan tidak diaduk. Tips atau saran saya, usahakan untuk selalu mengaduk santan sampai mendidih dan api kompor dimatikan. Jangan kasih kendor. Oke, terima kasih ya Mam sudah mampir ke channel aku. Wassalamualaikum.